Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama ini telah terjadi penistaan lagi di Swedia yang dilakukan oleh Salwan Momika. Dia membakar, menginjak Al-Quran yang dilakukan pada saat kaum muslim berbahagia di hari raya Idul Adha. Dan lebih berisnya lagi, kejadiannya pun dilakukan di masjid di mana itu diadakan sholat Idul Adha. Polisi menjaganya, yang artinya itu dilegitimasi oleh hukum di sana, dianggap bukan sebuah tindakan kriminal, dan dengan dalih yang klise yaitu dalih kebebasan berpendapat. Yang ini juga pernah terjadi di Swedia juga, yaitu oleh Rasmus Paludan. Yang bisa kita tahu bahwasannya argumentasi kebebasan berpendapat ini adalah sebuah hipokrit, ya, sebuah hipokrisi Barat, di mana standar kebebasan berpendapat ini tergantung dengan selera mereka. Yang kita ketahui juga seperti halnya di Prancis, di mana muslimah di sana tidak boleh menggunakan simbol-simbol keagamaan seperti jilbab dan juga burdah gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat kasus di Jerman di mana logo swastika yang itu merupakan simbol Nazi tidak boleh digunakan, yang merepresentasikan sebagai sejarah Nazi. Bahkan pada tahun 2018 ada seorang wanita di Jerman yang mengatakan bahwasanya sejarah Auschwitz sebagai kamp pembantaian Yahudi itu adalah ahistoris. Jadi, dan dia dikenakan hukuman 2 tahun karena dianggap meresahkan publik. Artinya kebebasan berpendapat ini punya standar ganda karena memang pada hakikatnya, pada faktanya tidak ada kebebasan yang tanpa ada batasan. Dan yang seperti terjadi juga di Swedia ini sebenarnya pada faktanya bukan dalam konteks kebebasan berpendapat, karena yang dilakukan adalah penghinaan. Jadi bukan penuangan ide, penuangan pemikiran, argumentasi dan sebagainya, tapi aksi penghinaan yang bagi orang waras, bagi orang-orang yang bisa berpikir, sangat mudah mengidentifikasi bahwasanya itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan menuangkan pemikiran, tapi lebih ke kebebasan dalam menyalurkan kebencian, di mana mereka menggunakan payung hukum yang ada di sana, sehingga karena di hukum mereka itu tidak dianggap bersalah, maka dianggap itu sebuah tindakan yang sah-sah saja. Kemudian tanggapan dari banyak negara seperti halnya juga pernah dilakukan pada saat kasus Rasmus Paludan itu, kecaman-kecaman dan sebagainya, membuktikan bahwasanya memang uh, feedback atau reaksi yang dilakukan oleh kaum muslim saat ini tidak cukup, karena memang secara personal mereka tidak dikenakan hukuman, kemudian juga secara politik negara juga, yaitu Swedia khususnya, tidak punya efek-efek yang uh, meresahkan atau merugikan negara Swedia. Memang di sini bukti bahwasanya memang kekuatan politik umat muslim saat ini tidak bisa dikatakan mungkin tidak diperhatikan oleh negara-negara barat, khususnya kayak Swedia saat ini gitu. Artinya kecaman-kecaman yang ada dan sebagainya tidak berarti bagi mereka. Tetapi kita perlu sampaikan bahwasanya kita menyampaikan kepada umat bahwasanya hal ini bukti hipokrisi dari barat, tetapi memang perlu juga dibarengi dengan kekuatan politik agar kejadian-kejadian ini tidak berulang. Dan kekuatan politik ini tentu dalam konteks konstelasi internasional harus diemban oleh sebuah negara. Dan negara-negara muslim yang ada saat ini kan tidak melakukan intervensi politik atau aksi politik yang cukup membuat jera pelaku-pelakunya. Ya, ini jadi salah satu catatan juga bagi kita kaum muslim untuk membangun kekuatan politik dalam konteks pribadi. Juga kita sampaikan bahwasannya umat perlu
ada kekuatan politik yang bisa memastikan bahwasannya kejadian-kejadian ini tidak berulang. Mungkin demikian untuk reaksi saya terkait dengan kasus yang terjadi pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.